Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan melihat pertandingan para pesaing dari JDT dan juga Selangor ya. Ada beberapa tim yang cukup menarik perhatian saya. Salah satunya ini adalah Kuching City FC ya. Setelah membuat kejutan di musim kemarin, tiba-tiba merangsek menjadi kekuatan 5 besar kekuatan di Malaysia. Akankah mereka bisa mengulanginya di season ini? Ini menjadi tanda tanya juga untuk kita semua guys. Nah, pada pertandingan atau game week pertama ini ada pertandingan antara Kuching City melawan Kelantan The Real Warrior. Oke guys, kita langsung simak aja seperti apa highlight pertandingannya. Kuching City Kelantan The Real Warrior. Negeri di Sarawak, Kuching City dan juga Kelantan The Real Warriors. Kelantan TRW ya. Mendapatkan perjalanan pertama mereka untuk musim 2025-2026. Kuching City yang mempunyai pengakhiran terbaik dalam sejarah 10 tahun mereka dalam penubuhan. Tapi di harapan mereka adalah Kelantan The Real Warriors dalam usaha Alhamka Group Kijang Handal. Kesempatan dari Kelantan dulu guys. Ifedayo ke Kelantan ya. Peluang pertama. Kayaknya dari materi pemain Kelantan bagus juga guys. Menit kelima. Ramadan Saifullah ke depan, umpan yang cantik. Ronald Ngah. Tidak terlalu keras, tapi tidak bisa dijangkau. Gemuruh di stadion negeri ya, stadion ya. Ini stadion yang kemarin pembukaan Sukma itu bukan sih guys? Dan Ronald Anggawanja mengumumkan dirinya sebagai mesin jaringan yang terbaru. Pojok banget guys. Ini Jimmy yang kemarin ini guys dipanggil timnas Malaysia bukan sih? Pertama. Dan sememangnya bukan buat kali yang terakhir. Ketahui menit ke-16. Racinan pemain ini. Oh, cantik banget. Melepaskan Joao Pedro, tiada bendera. Wah, cantik banget guys. Kiper udah mati langkah, kiper udah di depan. Ini Joao Pedro yang dari Timor Leste bukan sih guys? Dan kedua-duanya. Wah, gila sih Joao Pedro ini yang speednya kencang itu kemarin. Wah, ini mainannya Joao Pedro sih. Umpan-umpan kayak gini dia. Sentiasa ada pemain kesayangan dari Timor Leste. Nah, bener kan? Dan ini adalah yang terbaru. Oh, cukup cantik hantaran ini. Keren juga. Dikeluarkan di atas garis. Wah, sial ini sih. Kelantan ini sial sih kayaknya. Oh, Daniel Amir di hadapan garisan gol yang memastikannya masih lagi 2-0. Perhatikan di sini. Wah, ada sentuhan, ada masih nggak masuk guys ya, scrimmage kayak gitu. Daniel Amir di atas garisan itu yang menyelamatkan gila emang. Kuching City dari dibolosi. Tadi udah kena gawang, itu udah pertanda, itu udah sign itu bahwa kalian tuh nggak bakal masukin bola. Dan ini dia Ronald Anggawanja, tetapi kemana? Ketawa, dia sendiri ketawa. Sudah pun berada dalam kedudukan yang terbaik, namun larian dan juga sentuhannya pula. Oh sayang kurang. Perhatikan Maria bertenaga. Cantik. Backheel juga daripada Ronald Anggawanja.
Cuba melakukan 1-2 juga dengan cantik banget sih udah kerjasamanya ini antara dua pemain Ronald Ngah tadi. Perhatikan larian. Nah ini sikat langsung. Cukup bertenaga, cukup bijak, namun 1-2. Satu sentuhan dari Ronald Ngah itu berpengaruh itu. Ramadan bersama-sama dengan Ramadan Saifullah. Cantik, ajakin speed. Ramadan Saifullah. Masih bisa. Masih lagi dalam permainan. Masih bisa. Gila kan. Ramadan Saifullah itu guys. Ramadan Saifullah itu. Kredit kepada dia guys. Tak lelah, tak pantang mundur. Tidak mudah menyerah ya, dia terus langsung guys. Padahal itu bola udah di luar jangkauan dia tuh. Nah, terus dia. Cantik. Dan Anda memerlukan sang penyudah, sang dan sekali lagi dia adalah Ronald Ngah. Cantik. Raymond hampir mendapatkannya. Ramadan masih ada yang cukup menarik di sebelah kanan buat Jimmy Raymond. Iya, Jimmy Raymond ini yang main timnas Malaysia yang kemarin main di IFF. Tetapi sudut juga tidak menyebelahi. Bagus dia. Fahaman yang lebih baik. Cantik. Antara pemain-pemain. Bola efek Ramadan Saifullah. Untuk Ramadan Saifullah. Masuk lagi. Ramadan Saifullah 1 assist 1 gol. Nggak tahu sih main of the match dia atau bukan. Gabriel Nistelrooy juga di sini ya. Kucing City ya. Pemain muda semua guys. Bagus di sini yang dimiliki Malaysia ada di sini di Kucing semua. Pantesan jadi jago gini Kucing City. Saifullah melengkapkan malam gemilang dan meletakkan mereka di puncak liga setelah tamat hari kedua. Cantik. Dan itu sememangnya menambahkan lagi kemanisan antaran cantik. Ramadan 1 lawan 1 dengan Damian Damyanov. Ramadan Saifullah dengan tendangan, sentuhan dan nggak tahu guys yang terakhir. Siapa main of the match guys? Malam ini di Stadium Negeri. Ini Ramadan main 90 menit ya. Melengkapkan malam yang sempurna untuk Aidil Syarin dan juga Kuching City. Aidil Syarin dengan 4 keraian, 4 jaringan. Tamat aksi dari Stadium Negeri. Kuching City 4, Kelantan The Real Warriors 0. Oke guys, skor akhir 4-0. Ini kayaknya kemenangan terbesar di game week pertama ini ya. Saya rasa Kuching City berada di puncak klasemen untuk game week pertama ini guys. Gol dicetak oleh Ronald Ngah di menit ke-6 dan menit 17 ada Joao Pedro da Silva Freitas dari Timor Leste tadi guys. Lalu 71 brace dari Ronald Ngah kembali dan 90 plus 3 ada Ramadan Saifullah ya, menutup pesta kemenangan Kuching City menjadi 4-0. Kemenangan 4-0 ini menunjukkan performa dominan dari Kuching City ya, terutama lewat duet striker mereka ya, Joao Pedro dan juga Ronald Ngah, serta kontribusi yang sangat vital dari Ramadan Saifullah juga memberikan serangan-serangan Kuching City ini sangat berbahaya sekali guys. Sebenarnya kalau lihat dari head to head di antara Kuching City dengan Kelantan ini nggak terlalu berbeda jauh sebenarnya guys ya, nggak ada yang paling dominan gitu. Head to head dari kedua tim ini ada 12 pertemuan. Kuching menang 5 kali, Kelantan 4 kali dan 3 kali seri guys. Total golnya ini Kuching mencetak 17 gol dan Kelantan mencetak 11. Jadi sebenarnya pertandingan di antara kedua tim ini selalu menarik gitu guys, karena saling mengalahkan gitu. Kenapa Kuching City ini menarik bagi saya? Karena kemarin di preseason Kuching City sempat melakukan beberapa pertandingan ya dengan tim-tim peserta Liga Super Indonesia juga, ada lawan Persita kalau nggak salah, ada lawan Dewa United FC, ada beberapa lah ya, saya lupa lagi. Dan saya menyaksikan highlightnya juga gitu, menarik sekali untuk Kuching City ini. Dan mungkin next tim-tim dari Malaysia juga bisa ya, atau mungkin tim dari Indonesia yang ke Malaysia juga gitu kan. Dulu pernah ada juga ke Persis Solo kalau nggak salah, pernah bermain juga dengan JDT. Lalu ada Malut juga pernah ya di musim kemarin. Nah untuk musim ini bergantian
tim Malaysia yang datang ke Indonesia diwakili oleh Kuching City gitu. Ini menambah baik ya pertemanan atau hubungan kedua negara dalam hal sepak bola, karena saya rasa bidang ini berpotensi besar sebenarnya. Indonesia dan Malaysia banyak sekali hal yang bisa dipelajari satu sama lain ya. Dan terakhir juga saya pernah lihat, yang pernah dengar, ada juga hubungan antara Persib dengan JDT, dan bahkan Stanley Bernard ya, mantan atau saya nggak tahu masih CEO Kuala Lumpur City FC, saya nggak tahu. Dia sekarang berperan sebagai advisernya Persib Bandung. Itu fakta yang sangat menarik sebenarnya di sepak bola. Indonesia dan Malaysia tuh baik-baik aja gitu. Ada coach Ong Kim Swee juga yang sekarang menangani Persis Kediri, yang sebelumnya justru dia menyelamatkan Persis Solo dari degradasi. Dan mulai ada tempat lah di sepak bola Indonesia, ada tempat sebenarnya untuk komponen-komponen Malaysia ya. Mungkin playernya aja ini. Terakhir ada Safi Sali, saya nggak tahu apakah ada pemain lain yang diinginkan oleh klub Indonesia, atau mungkin pemain-pemain dari Malaysia yang tidak mau abroad, saya nggak tahu juga guys ya. Tapi saya rasa sepak bola Indonesia tuh sangat terbuka banget untuk Malaysia ya. Pelatihnya kah, panditnya kah, playernya kah, bahkan petinggi-petingginya pun ada gitu di sepak bola Indonesia gitu guys. Dan ya, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.